Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di beranda kalian ada video ini, maka itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong luangkan waktu untuk kalian agar bisa menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kelak bisa menjadi saksi dan bisa memberikan syafaat di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari tausiah Ustadz Khalid Basalamah hafidhallahu ta'ala, yakni jangan bermudah-mudahan pada saat berdoa. Jangan bilang semoga atau mudah-mudahan saat berdoa. Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama merenung dan mendalami sebuah konsep fundamental dalam ajaran agama kita, yaitu ibadah. Seringkali dalam benak kita, ibadah itu hanya terbatas pada ritual yang formal semata. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, atau ibadah haji. Tentunya bagi yang mampu. Pemahaman ini benar, tapi tidak lengkap atau kurang sempurna. Sesungguhnya konsep ibadah dalam Islam jauh lebih luas, mencakup setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah kunci rahasia untuk menggapai keberkahan, ketenangan jiwa, serta kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama, tentunya niatnya. Sebagai fondasi utama yang menentukan nilai setiap amalan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar, mengapa kita melakukan sesuatu. Dalam Islam, segala sesuatu dimulai dari niat. Niat adalah pondasi yang kokoh bagi setiap amal perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa agungnya sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niatlah yang membedakan antara kebiasaan biasa dengan ibadah yang bernilai pahala. Contohnya sederhana. Ketika kita berwudu, apakah hanya sekedar membasuh anggota badan agar hilang rasa kantuk setelah bangun tidur, ataukah ada niat tulus untuk bersuci dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika niatnya yang kedua, maka setiap tetes air yang menyentuh kulit kita akan menjadi saksi kebaikan di hari kiamat. Selanjutnya, saat kita bekerja keras mencari nafkah, apakah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perut dan gaya hidup kita, ataukah ada niat mulia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafkahi keluarga sebagai kewajiban, serta menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang lain? Jika niatnya demikian, maka setiap tetes keringat kita di tempat kerja pun akan bernilai ibadah. Kemudian bahkan dalam perkara yang paling remeh, seperti makan dan minum. Jika kita makan dan minum diniatkan untuk menjaga kekuatan tubuh agar bisa beribadah lebih giat, lebih semangat dalam beramal soleh, maka kegiatan mubah itu pun akan berubah menjadi sumber pahala yang mengalir deras. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan niat. Dengan niat yang benar, bahkan tidur kita bisa menjadi ibadah. Istirahat kita bernilai pahala, dan setiap hembusan nafas kita adalah zikir yang tidak terputus.
Kemudian yang kedua, mengubah setiap momen kehidupan menjadi ibadah. Konsep ibadah dalam Islam bukanlah sekedar ritual yang mengikat kita pada waktu dan tempat tertentu. Lebih dari itu, Islam mengajarkan kita untuk menjadikan setiap aspek kehidupan sebagai ladang ibadah. Ini adalah rahasia mengubah kehidupan biasa menjadi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati bagaimana kehidupan sehari-hari bisa menjadi ibadah. Yang pertama, tersenyum kepada saudara kita. Ini terlihat sepele, tapi jika diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka setiap senyum kita itu dinilai ibadah, bahkan bernilai dengan sedekah. Kedua, belajar dan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, jika diniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dari diri orang lain, untuk bermanfaat bagi umat, dan untuk memahami ciptaan serta syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap lembar buku kita yang kita baca itu dinilai ibadah dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berolahraga dan menjaga kesehatan, yang mana tubuh kita adalah amanah dari Allah. Jika kita berolahraga, maka makanan yang halal dan baik, serta menjaga kesehatan dengan niat agar tubuh senantiasa sehat, senantiasa prima untuk beribadah lebih optimal, untuk menafkahi keluarga, dan untuk berdakwah, maka setiap olahraga kita adalah ibadah. Yang terakhir, bahkan saat kita beristirahat atau tidur, jika diniatkan agar badan pulih dan mendapatkan energi kembali untuk beribadah lebih baik, maka itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlas, kunci diterimanya amal dan penjaga hati. Pernahkah kita mendengar kisah para ulama salafus saleh yang bersedekah, bahkan ketika mereka sendiri sangat membutuhkan? Mereka melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian dari tetangga, dari orang lain, bukan mencari nama, tetapi murni karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Ini adalah puncak keikhlasan, sebuah tingkatan hati yang bersih dari segala macam syirik kecil maupun besar. Ketika kita sholat, apakah kita mengerjakannya dengan khusyuk atau tulus karena Allah, ataukah kita mempercepatnya agar cepat selesai dan bisa kembali beraktivitas dunia? Ketika kita bersedekah, apakah kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar hanya Allah yang tahu, ataukah kita mengumumkannya agar dipuji orang lain? Ya. Mari kita terus mengintrospeksi diri kita, karena keikhlasan adalah penjaga hati kita dari penyakit riya. Amal yang sedikit namun ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak namun tercampuri dengan riya. Selanjutnya yang keempat, yaitu menjauhi syirik. Ya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, yang senantiasa kita baca berulang kali dalam setiap sholat kita. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah inti dari tauhid, yang mana ia mengajarkan kita untuk menyembah kepada Allah, yang artinya semua ibadah kita, sholat, puasa, zakat, doa, tawakal, dan lainnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Memohon pertolongannya hanya kepada Allah.
Ini berarti ketika kita menghadapi kesulitan, penyakit, mencari rizki, atau menginginkan keturunan, kita harus menggantungkan harapan dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali kita mencari pertolongan, keberkahan, atau solusi masalah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh untuk hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Dan di sini kita dilarang. Yang pertama yaitu mencari kesembuhan dari dukun atau jampi-jampi yang bertentangan dengan syariat. Ini dilarang. Ya. Kemudian percaya pada jimat, benda-benda keramat atau kuburan untuk mendatangkan rezeki atau perlindungan. Ini juga sangat dilarang. Kemudian meminta-minta kepada selain Allah untuk mendapatkan keturunan atau mengembalikan barang yang hilang. Semua praktik tersebut adalah bentuk syirik yang sangat berbahaya dan dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Mari kita bersihkan akidah kita, yakinkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Dan sebagai penutup, ya, mari kita bersama-sama ubah konsep hidup kita. Jangan biarkan hidup kita berlalu begitu saja tanpa makna yang mendalam. Perbaiki niat kita, tanamkan keikhlasan pada hati kita, sandarkan semua harapan serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ringkasan kajian dari Ustadz Khalid Basalamah hafidhullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dan faedah dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.